Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat jamaah salat maghrib Masjid Ad-Du'a yang semoga Allah Subhanahu wa ta'ala melimpahkan rahmat, keberkahan serta ampunan kepada kita semua. Pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan memperbanyak memujinya, memperbanyak melantunkan kalimat-kalimat tahmid, mengucapkan alhamdulillah sebanyak mungkin yang bisa kita ucapkan. Karena Nabi SAW telah bersabda, afdalu ibadillahi alhammadun. Seutama-utama hamba Allah adalah mereka-mereka yang banyak bertahmid kepadanya. Banyak bertahmid yaitu banyak mengucapkan kalimat alhamdulillah. Semakin banyak kalimat ini kita ucapkan, semakin menghantarkan kita menjadi afdalu ibadillah. Maka tidak bosan-bosan kita berusaha untuk mengucapkan kalimat ini sebanyak mungkin, sebagaimana Rasul SAW sudah menuntunkan hal ini kepada kita semua. Dari bangun tidur, kalimat pertama yang meluncur alhamdulillah, memuji Allah alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur, dan seterusnya. Salawat dan salam terlimpahkan pada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita dianjurkan untuk juga memperbanyak melantunkan salawat kepada beliau setiap saatnya juga. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala telah menyatakan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Allah saja beserta para malaikatnya itu bersalawat kepada Nabi. Maka Allah pun berfirman, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi. Hai orang-orang yang beriman, bersalawatlah, bersalamlah kalian kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Aulan nasi bi yaumal qiyamati aktsaruhum alayya salatan. Ini pun janji daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang paling
akan aku perhatikan nanti pada hari kiamat adalah orang yang paling banyak bersolawat kepadaku. Jadi kita ini memang diperintahkan untuk berfastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan, berlomba-lomba memperbanyak mengucapkan hamdalah, berlomba-lomba memperbanyak mengucapkan sholawat. Hadirin hadirat rahimakumullah, malam hari ini kita ingin membahas sebuah tema, yaitu 3 perkara yang menyelamatkan. 3 perkara yang menyelamatkan. Para jamaah rahimakumullah, tentu setiap kita ingin menjadi orang yang selamat. Tidak ada seorang pun yang ingin menjadi yang sebaliknya. Kebalikan selamat itu apa? Ya celaka. Tidak ada orang yang ingin celaka. Semua orang ingin selamat. Dan kalau kita bicara keselamatan, puncak keselamatan itu ketika seseorang nanti dijauhkan oleh Allah dari neraka, diselamatkan darinya, dan dimasukkan ke dalam surga. Itu puncak selamat. Selamat dari api neraka, selamat dari kemurkaan Allah. Ya. Maka di surat Ali Imran 185 Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz." Jadi orang yang selamat itu, orang yang beruntung itu adalah orang yang zuhziha 'anil nar, yang dijauhkan dari api neraka, dimasukkan ke dalam surga. Itulah orang yang selamat. Dan kalau kita cermati para jamaah rahimakumullah, doa yang paling banyak kita mohonkan kepada Allah ketika kita mendoakan orang lain, itu doa selamat. Ya. Coba kita renungkan. Ya, dari sekian banyak kita mendoakan orang, apa doa yang paling umum dan paling banyak kita baca? Itu doa keselamatan. Assalamu alaikum. Semoga keselamatan terlimpahkan kepada kalian. Ya. Ini doa yang paling banyak kita baca. Nampaknya tidak pernah kita dapati, kita ketemu orang, tahu-tahu semoga Allah mengampunimu, kan? Ya sekalipun sah-sah saja orang ketemu mendoakan Allah memberikan ampunan. Tetapi yang dituntunkan oleh Rasul itu ketika kita bertemu, doanya itu Assalamualaikum, doa keselamatan. Dan otomatis ketika doa yang paling banyak kita lantunkan untuk orang lain itu doa mohon keselamatan, doa yang paling banyak kita dapatkan dari orang lain yang mendoakan kita juga doa keselamatan juga. Karena ketika kita mengucapkan salam, otomatis orang itu akan menjawab waalaikumsalam. Minimalkan itu. Bahkan mungkin ditambah warahmatullah, ditambah lagi wabarakatuh. Untung orang yang mengucapkan salam itu sendirian, yang menjawab mendoakannya itu banyak. Ya, kalau orang salamnya kepada sekelompok orang, seperti saya mengucapkan salam kepada jamaah, itu yang menjawab bukan hanya satu orang, kan? Mungkin sebagian besar kalau tidak semuanya itu menjawab, dan itu berarti mendoakan kepada yang mengucapkan salam yang pertama. Doa keselamatan. Jadi ternyata tanpa kita sadari,
kita sudah memohon kepada Allah agar kita diberikan keselamatan, sebagaimana kita juga mendoakan orang lain agar diberikan keselamatan. Nah, tapi poin yang paling penting itu apa perkara yang dapat menyelamatkan itu? Kalau kita mengambil judul 3 perkara yang menyelamatkan, ini kita nukil dari sebuah perkataan seorang ulama dari kalangan salafus saleh yang terdahulu. Beliau bernama Al-Imam, seorang ulama yang besar yang dinukil perkataannya oleh Imam Al-Qurtubi di dalam tafsirnya, tafsir Al-Qurtubi. Nama ulama ini adalah Al-Imam Sahal bin Abdullah At-Tustari rahimahullah, yang wafat kurang lebih tahun 283 Hijriah, ya, menjelang akhir abad ketiga Hijriah. Beliau rahimahullah mengatakan an-najatu fi salasah. Jadi kalau engkau ingin selamat, tema kita itu selamat. Selamat dari apa? Tadi puncaknya itu selamat dari api neraka. An-najah, kalau engkau ingin selamat dari api neraka, an-najatu fi salasah. Keselamatan itu diraih dengan 3 perkara. Jadi kalau kita ingin selamat, menurut beliau dalam hal ini, lakukanlah 3 hal ini, 3 perkara ini. Karena kalau engkau mengerjakan 3 pertama ini, maka engkau akan mendapatkan keselamatan itu. Apa 3 perkara yang menyelamatkan itu? Yang pertama, kata beliau, aklul halal. Kalau engkau ingin selamat, pastikan yang engkau makan, yang engkau masukkan ke dalam perutmu adalah hal-hal yang halal. Kalau itu makan, ya makanan yang halal. Kalau itu minum, minuman yang halal. Aklul halal, mengkonsumsi sesuatu yang halal. Aklul halal ini, para jamaah rahimakumullah, mencakup 2 perkara. Yang pertama, halal dari sisi zat yang dimakan. Artinya kalau kita makan, makanannya itu zatnya halal. Jangan kita memakan yang zatnya, bendanya itu haram. Misalnya daging babi. Nah, itu sudah jelas zatnya itu haram. Meskipun dibeli dengan uang halal. Persoalannya bukan uang untuk membelinya yang halal, tapi benda yang dibeli ini yang hurrimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinzir. Allah sudah pastikan dalam surat Al-Maidah ayat yang ketiga bahwa babi ini haram. Maka mau diolah seperti apapun, tetap dia itu haram. Itu makanan, zatnya haram. Minuman yang zatnya haram, misalnya khomer, arak. Ya. Jadi arak mau dikasih label apapun, namanya, mereknya apapun, kalau itu arak, ya namanya khomer, khomer itu haram diminum. Ini haram zatnya. Jadi kalau kita ingin selamat, kita harus meninggalkan memakan dan meminum makanan dan minuman yang pertama yang haram dari sisi zat. Yang kedua, kalau kita ingin selamat, kita harus memakan dengan sumber pendapatan yang halal. Jadi aklul halal ini tidak hanya penting makanan yang dimakan secara zat itu halal, tetapi cara mendapatkan makanan halal ini
juga harus dengan cara yang halal. Karena sekalipun seseorang memakan makanan yang halal, tapi kalau didapatkan dari cara yang haram, makanan halal ini menjadi haram. Orang makan buah apel, mau buah apel, mau buah labu, mau buah kurma, mau buah anggur, ini buah-buahan yang secara zat ini halal. Tapi kalau apel ini didapat dari memetik di kebun orang, mencuri di kebunnya atau mencuri di toko penjualan buah-buahan, meskipun zat apel itu halal, karena cara mendapatkannya haram, ketika dimasukkan ke dalam perut seseorang jadi haram. Ya, jadi ini harus dua-duanya ini diperhatikan. Perhatian kita yang pertama memakan makanan yang halal secara zat, yang kedua memakan makanan yang didapatkan dengan cara yang halal. Jadi meskipun makanan halal, kalau didapatkan dari yang haram menjadi haram. Suatu ketika ada mantan budak dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu yang memberikan hadiah kepada tuannya ini, katakanlah satu gantang kurma. Datang ke rumahnya Abu Bakar, kemudian biasanya kalau orang datang ke rumah seseorang itu kan membawa sesuatu lah untuk pantas-pantas kan gitu. Nah itu beliau membawanya apa? Kurma. Dibawa sampai di rumah, dilihat kurma, dimakanlah oleh Abu Bakar. Lah begitu dimakan, dipancing-pancinglah sama mantan budaknya nih. Ya Tuan, ya, engkau tidak tanya dulu kurma itu kurma apa? Kata Abu Bakar, lah emangnya kenapa? Ini kurma, ini kan makanan yang halal. Kata beliau, kurma ini adalah upah yang diberikan kepadaku saat aku dulu menjadi dukun. Jadi dia di profesinya itu dukun, peramal. Ya. Meramal nasib seseorang, kemudian dikasih upah. Kurma itu kan awet, disimpanlah sama dia ini. Begitu tahu bahwa kurma itu hasil perdukunan, di mana perdukunan adalah profesi yang haram, maka seluruh profesi yang haram penghasilannya menjadi haram. Ketika itu kemudian dimakan maka menjadi haram. Akhirnya beliau masukkan jarinya ke dalam mulutnya untuk memuntahkan kembali kurma-kurma yang sudah sempat ditelan. Meskipun dengan susah payah, akhirnya keluar juga satu persatu kurma itu termuntahkan. Sampai kemudian beliau mengatakan, wallahi, demi Allah, seandainya kurma-kurma ini tidak keluar kecuali bersama nyawaku, maka aku akan pertaruhkan nyawa ini demi keluarnya kurma-kurma ini. Yang sebetulnya secara hukum bagi Abu Bakar, karena tidak tahu, termaafkan. Dia tidak tahu bahwa itu kurma hasil perdukunan, sudah terlanjur masuk, itu termaafkan. Tapi beliau ini orang yang hati-hati sekali, ingin memastikan tidak ada sedikit pun makanan yang masuk ke dalam perutnya itu dari yang tidak halal. Maka beliau berani bertaruh nyawa. Mengapa? Kata beliau, karena aku pernah mendengar Nabi SAW bersabda, kullu lahmin nabata min sukhtin fannaru aula bihi. Ini yang melatar belakangi Abu Bakar itu memuntahkan kurma tadi. Beliau mengatakan setiap keratan daging yang tumbuh dari yang haram, maka neraka itu lebih patut
baginya. Hadis sahih riwayat Imam Ahmad dan Imam At-Tirmidzi. Jadi kalau kita ingin selamat para jamaah rahimakumullah, pastikan betul kita makan makanan yang halal. Ya. Sekalipun dalam hadis riwayat Imam Bukhari, Nabi SAW itu sudah menubuatkan bahwa nanti akan ada masanya orang-orang itu tidak peduli dari mana mendapatkan harta. Ya'ti 'alan nasi zamanun la yubalil mar'u min aina akhadha malahu amin halal amin haram. Nanti akan ada satu masa, kata Rasul, di mana orang-orang di masa itu tidak peduli lagi dari mana dia mendapatkan hartanya. Apakah didapatkan dengan cara yang halal atau yang haram, tidak peduli. Yang penting dapat duit, dapat harta, dapat uang. Apakah zaman itu zaman sekarang? Tergantung manusianya. Mudah-mudahan kalaupun zaman itu zaman sekarang, kita tidak termasuk orang-orang yang seperti ini. Sekalipun mungkin ada orang lain yang kita saksikan obsesinya yang penting dapat uang. Perkara itu halal, haram, yang penting uang. Na'udzubillah min dzalik. Maka ketika kita ingin selamat, yang pertama ini sangat penting untuk diperhatikan. Apalagi Nabi SAW dalam hadis Muslim menyatakan, orang yang memakan makanan yang haram itu bukan hanya tidak akan selamat, ya, bukan hanya nanti akan terancam an-naru aula bihi, masuk dalam neraka, tapi seluruh doa-doa yang dipanjatkan kepada Allah itu tidak akan didengar sedikit pun oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Rasul menggambarkan seorang yang musafir, as'atha aghbar, yamuddu yadayhi ila sama faqala ya rabbi ya rabbi. Ada orang yang musafir yang singgah di satu tempat, pakaiannya sudah compang-camping, rambutnya sudah aut-autan karena panjangnya masa safar. Padahal musafir itu aslinya doanya mustajab. Ya. Ya. Yamuddu yadai, sebagai bukti kesungguhannya dia menengadahkan kedua tangannya, berdoa ya Rabbi ya Rabbi, mengulang-ulangi doanya. Yang kata Imam An-Nawawi ketika mensyarah hadis ini, sesungguhnya dalam diri orang yang digambarkan oleh Rasul ini terdapat 4 perkara yang semestinya membuat doanya diijabahi. 1, dia musafir. Yang kedua, keadaan dirinya yang berat seperti itu. Yang ketiga, dia sudah menengadahkan kedua tangan, memohon dengan kesungguhan. Yang keempat, dia sudah mengulang-ulangi doanya ya Rabbi ya Rabbi, berkali-kali dia ulangi. Tapi kata Rasul, wa mat'amu haram, makanannya haram, masrabu haram, minumannya haram, wa malbasu haram, pakaiannya haram, wa ghudhiya bil haram, tubuhnya tumbuh dari yang haram. Fa anna yustajabu lidzalik, mustahil orang ini doanya akan diijabahi. Rasul sudah pastikan ini anna yustajabu lidzalik, terhalang dia dari ijabah meskipun punya 4 sebab ijabah. Apa yang menghalanginya? Makan makanan yang haram tadi. Mungkin ada yang bertanya, Ustadz, apakah kalau orang sudah terlanjur makan makanan yang haram itu, kemudian seumur-umur kalau dia berdoa tidak dijabahi? Jawabannya iya, selama dia tidak bertobat dari makan makanan yang haram. Kalau dia bertobat dengan sungguh-sungguh menghentikan makan makanan yang haram, apakah zatnya, apakah sumbernya? Kalau sumbernya berarti dia keluar, resign dari tempat kerja yang penghasilannya haram, dia bertobat kepada Allah.
kalau dia bertobat tidak ada dosa yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi harus taubat. Kalau cuma berdoa tidak taubat, tidak akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Yang kedua, kalau kita ingin selamat setelah aklul halal, kata Imam Sahal At-Tustari, adalah adaul faraid. Kalau engkau ingin selamat, maka laksanakanlah perkara-perkara yang Allah fardukan kepada kalian. Jadi apa perkara-perkara yang wajib itu kerjakan, maka engkau akan selamat. Karena ketika kita bicara wajib dalam fikih, ya, ma yusabu ala fa'ilihi wa yu'aqabu ala tarikihi. Sesuatu yang dikatakan wajib itu adalah perkara yang jika dikerjakan berpahala. Jika dikerjakan berpahala. Wa yu'aqab, tapi kalau ini ditinggalkan berdosa. Itulah dikatakan sesuatu itu wajib. Seperti sholat 5 waktu. Ini kalau kita kerjakan, kita dapat pahala. Subuh kita kerjakan dapat pahala. Duhur, asar, maghrib, isya. Tapi ketika sholat ini kita tinggalkan, satu saja sholat kita tinggalkan, misalnya Rasul bersabda dalam hadis riwayat Imam Abu Daud, man taraka sholatal asri faqad habita amaluh. Siapa yang meninggalkan sholat asar, sungguh telah dihapuskan amal-amalnya. Coba. Ini satu sholat saja bisa menghapuskan amal-amal yang sudah dikerjakan sebelumnya. Sudahlah amalnya dihapus, dia masih dapat dosa karena meninggalkan kewajiban. Nah, itu sudah jatuh, tertimpa tangga pula kan gitu. Terkena 2 musibah yang beruntun kan. Tidak mengerjakan sholat asar itu dosa, dampaknya seluruh kebaikannya dihapuskan oleh Allah. Jadi tentang perkara yang wajib kita tidak punya pilihan. Sholat 5 waktu nggak ada pilihan. Kalau ingin selamat kerjakan. Bahkan Nabi memastikan, man lam yuhafid alaiha, siapa yang tidak menjaga sholat 5 waktunya, lam yakun lahu nur, maka dia tidak akan punya cahaya, wala burhan, tidak punya hujjah, wala najat, tidak akan selamat di hari kiamat. Wa yukhsharu, dan dia akan dikumpulkan nanti ma'a Qarun, bersama Qarun, wa Fir'aun, wa Haman, wa Ubay bin Khalaf. Orang yang meninggalkan sholat nanti di hari kiamat akan dikumpulkan bersama 4 ini. Fir'aun, Qarun, Haman, Ubay bin Khalaf. Siapa yang ingin ketemu Fir'aun? Itu gampang caranya. Tinggalkan sholat, pasti akan reuni bersama Fir'aun. Rasul sudah memastikan tiketnya akan diberikan itu, Pak. Tapi ya na'udzubillah min dzalik. Ya. Orang yang tidak mau mengeluarkan zakat, karena zakat juga wajib. Zakat itu bukan bagi yang mau, zakat yang tidak apa-apa. Nah, zakat itu rukun Islam, wajib ditunaikan kalau memang sudah memenuhi syarat. Punya harta 1 nisab, kepemilikannya penuh, dimiliki sudah sampai 1 haul. Ini sudah wajib dikeluarkan 2,5%-nya. Kalau tidak, maka dia berarti meninggalkan kewajiban. Walladzina yaknizuna adz-dzahaba wal fiddah wa la yunfiquna fi sabilillah wa basyirhum bi'adzabin alim. Orang-orang yang memiliki emas dan perak, menyimpannya dan tidak mau mengeluarkan zakatnya, kata Allah, berikanlah kabar gembira kepada orang seperti ini dengan azab yang pedih di hari kiamat. Allah memastikan para jamaah, orang yang meninggalkan kewajiban membayar zakat dipastikan dapat azab yang pedih di hari kiamat. Kalau kita ingin selamat, berarti kewajiban ini harus kita tunaikan. Begitu pula puasa,
begitu pula haji, begitu pula kewajiban-kewajiban yang lain. Kalau kita ingin selamat, maka jangan sampai ini ditinggalkan. Bahkan ada sebuah hadis qudsi riwayat Imam Bukhari di mana Allah tabaraka wa taala berfirman, "Ma taqarraba ilayya abdi bi syai'in ahabbu ilayya mimma aftaradtuhu alaih." Tidaklah ada amal yang dilakukan oleh hambaku dalam rangka bertaqarrub kepadaku yang lebih aku sukai darinya daripada dia mengamalkan apa-apa yang aku fardukan atasnya. Jadi Allah itu sangat-sangat mencintai hamba-hambanya yang dia itu melaksanakan apa-apa yang Allah wajibkan atasnya. Tidak ada kecintaan Allah melebihi cintanya kepada hamba yang melaksanakan apa-apa yang Allah wajibkan kepadanya. Jadi kalau kita adaul faraid, ya, kalau kita melaksanakan apa yang Allah fardukan kepada kita, bukan hanya kita akan selamat, selamat sudah pasti, tapi bahkan Allah akan memberikan kecintaannya kepada kita. Nah, ini yang kedua. Dan yang ketiga, yang terakhir, kata Imam Sahal bin Abdullah At-Tustari, kalau engkau ingin selamat setelah aklul halal dan adaul faraid, yang ketiga adalah al-iqtida'u bin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mengambil teladan, mengamalkan tuntunan-tuntunan dan sunnah-sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya. Apa-apa yang beliau tuntunkan, baik itu masalah akidah, masalah ibadah, masalah akhlak maupun masalah muamalah, kalau itu bersumber dari Nabi SAW, ikuti, amalkan, pasti kita akan selamat. Ya. Innahu man ya'is minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira. Sungguh di antara kalian yang nanti hidup setelahku, dia pasti akan mendapatkan perselisihan yang banyak. Perselisihan tentang akidah, tentang ibadah, tentang semua akan dapatkan katsiran, dan perselisihan ini banyak. Tapi Rasul tidak khawatir kepada umatnya akan banyaknya perselisihan, karena beliau memberikan solusi. Fa'alaikum bisunnati. Di tengah-tengah banyak perselisihan ini, kalau engkau ingin selamat, pegang teguhlah tuntunan-tuntunanku, sunnah-sunnahku, wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin min ba'di, dan pegang teguh sunnah-sunnah khulafa rasyidin, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Pegang teguh sunnah-sunnah mereka. Addu alaiha, tamassaku biha wa addu alaiha bin nawajiz. Pegang teguh sunnah-sunnah ini dan gigitlah erat-erat dengan gigi gerahammu. Itu pesan Rasul ketika terjadi ikhtilaf, supaya kita selamat kembali kepada tuntunan Nabi SAW. Karena nanti ada fenomena orang-orang itu meninggalkan tuntunan Nabi SAW. Itu dijelaskan oleh Allah di surat yang pertama, di surat An-Nisa ayat 115. Wa may yushaqiqir rasul mim ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Barang siapa yang menentang Rasul, wa may yushaqiqir rasul mim ba'di ma tabayyana lahul huda, setelah jelas petunjuk baginya, jelas sunnahnya, jelas hadisnya, jelas syarah ulamanya, tapi dia tinggalkan Rasul, mengambil pendapat yang tidak jelas,
apalagi pendapat yang jelas-jelas sesat dan menyimpang. Nuwallihi ma tawalla. Kata Allah, kami akan biarkan dia pada kesesatannya. Biarlah dia sesat di dunia. Sudah jelas sunnahnya, dia milih yang lain. Nanti di hari kiamat, wa nuslihi jahannam, kami akan nyalakan untuknya neraka jahanam, wa sa'at masira, dan itu seburuk-buruk tempat kembali. Ini kalau kita musyaqatur Rasul, menentang tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan dikuatkan lagi oleh Allah di surat An-Nur ayat yang ke-63. Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnah au yusibahum azabun alim. Dan hendaklah berhati-hati, kata Allah. Siapa yang harus berhati-hati? Alladzina yukhalifuna an amrih, orang-orang yang menyelisihi perintah dan tuntunan Rasul. Apa yang akan dapatkan? Antusibahum fitnah. Orang-orang yang menentang tuntunan-tuntunan Rasul, mereka akan mendapatkan fitnah. Antusibahum fitnah wa yusibahum azabun alim, dan di hari kiamat nanti mereka akan ditimpa azab yang pedih. Maka kalau kita ingin selamat dari azab yang pedih ini, kembali kepada al-iqtida bin Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengambil teladan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan teladan daripada para sahabat yang membersamai beliau sallallahu alaihi wasallam berjuang di awal-awal turunnya wahyu sampai beliau diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena ini jaminan dari Rasul, kalau kita berpegang teguh kepada Al-Quran dan kepada As-Sunnah, kita tidak akan tersesat. Taraktu fikum amrayni ma in tamassaktum bihima lan tadillu abada. Aku tinggalkan untuk kalian dua hal yang kalau kalian berpegang teguh kepada keduanya, lan tadillu, engkau tidak akan sesat abada, selama-lamanya. Kitabullah, yang pertama Al-Quran, yang kedua wasunnati, dan sunnah-sunnah, tuntunan-tuntunanku. Para sahabat itu, para jamaah rahimakumullah, generasi yang paling berusaha untuk menetapi seluruh yang dituntunkan oleh Rasul SAW. Ya. Apa yang mereka lihat dari Rasul mengamalkannya tanpa pikir panjang, mereka pun sami'na wa ata'na. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, ketika beliau akan mencium Hajar Aswad, ya, beliau berkata, dialog dengan Hajar Aswad, ya Hajar, inni la a'lamu annaka hajarun la tadurru wa la tanfa, kata beliau. Hei Hajar, hai batu, maksudnya Hajar Aswad, sungguh aku tahu betul engkau hanya sebongkah batu yang tidak bisa memberikan manfaat dan tidak juga bisa menimbulkan mudarat. Laula anni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabbalak ma qabbaltuhu ma qabbaltuk. Seandainya aku tidak melihat Rasulullah SAW menciummu ketika beliau tawaf, aku tidak sudi menciummu, kata Umar. Batu, ya. Apa istimewanya mencium batu? Batu itu tidak bisa memberikan manfaat dan mudarat. Tapi persoalannya Rasulullah ketika mengawali tawaf, beliau mencium batu. Maka seandainya aku tidak melihat Rasulullah menciummu, aku tidak sudi mencium.
Ini iqtida, ya, mengambil teladan daripada Nabi SAW. Jadi apa-apa yang dikerjakan oleh Rasul, sahabat ini berusaha untuk menirunya, dalam hal yang paling kecil sampai hal yang paling besar. Dan itulah nanti yang akan menjadi penyelamat dari azab yang pedih di hari kiamat dan dari kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Maka para jamaah rahimakumullah, jika kita ingin selamat, jangan remehkan tuntunan Rasul sekecil apapun dan sesederhana apapun. Karena tidak ada sunnah itu yang nilainya kecil di mata Allah Subhanahu wa taala. Semua tuntunan Nabi itu nilainya besar di mata Allah Subhanahu wa taala. Ketika sebuah tuntunan itu diremehkan, itu bisa menjadi penyebab terjadinya kekalahan, dan itu dialami oleh pasukannya Umar bin Khattab. Ketika perang dengan Romawi kok tidak menang-menang. Setelah dianalisa, pasukannya meninggalkan bersiwak. Coba, bersiwak. Maka beliau perintahkan kepada panglima perangnya akan memerintahkan pasukannya untuk tidak meninggalkan sunnah bersiwak ini. Dan ketika itu dipraktekkan, Allah turunkan kemenangan kepada pasukan Islam. Siwak, Bang. Jadi artinya tidak ada sesuatu yang tidak bernilai dalam Islam. Semua tuntunan Nabi itu semua punya nilai yang tinggi, punya nilai yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang kalau itu kita lakukan, mudah-mudahan itu akan jadi sebab kita mendapatkan keselamatan dari ancaman siksa dan murka dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Ini para jamaah rahimakumullah, 3 perkara yang disebutkan oleh Imam Sahal bin Abdullah At-Tustari agar kita selamat. Makan makanan yang halal, laksanakan apa yang diperintahkan, ya, kepada kita, kemudian ikutilah dan teladanilah tuntunan-tuntunan Nabi SAW. Mudah-mudahan kita diberikan kemudahan oleh Allah untuk mengamalkan apa yang sudah kita ketahui, agar benar-benar janji diberikan keselamatan ini kita akan dapat teraih ketika kita kelak meninggal dunia. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah inspiratif, hukum Islam, adab seorang muslim, tata cara beribadah, amalan kehidupan, motivasi sukses dan cara bisnis, parenting Islam dan Samawa.